Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengaruh lembaga pendidikan ekonomi Islam terhadap kesadaran ekonomi syariah di masyarakat. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Monica Ayu Lestari Lubis, lalu ada rekan saya, Ika Puji Rahayu, Tia Kusuma Wardani, Rahmi Nur Hijri, Elsa Zafika Rahmadiah, Salma Alia Putri, dan Sita Dit Putri. Untuk itu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Oke, pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks Islam, konsep ekonomi tidak hanya berfokus pada efisiensi dan keuntungan materi, tetapi juga menekankan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan. Menanggapi kebutuhan tersebut, muncullah lembaga pendidikan Islam di bidang ekonomi. Pendidikan ekonomi Islam berperan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan konsep ekonomi modern, menjadikannya relevan di tengah kebutuhan masyarakat dan tren pasar global. Melalui beragam program pendidikan, lembaga ini bertindak sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai nilai-nilai syariah yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami konsep dan praktek ekonomi umum, tetapi juga dapat mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga-lembaga pendidikan ini mencakup berbagai tingkatan, mulai dari sekolah menengah dan universitas hingga pusat pelatihan dan penelitian. Di Indonesia, sebagai negara muslim terbesar, lembaga seperti UIN dan IAIN memimpin pengembangan ekonomi syariah, didukung oleh tumbuhnya ekosistem keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, dan suku. Hal ini mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak peluang kerja dan inovasi di bidang ekonomi Islam. Meski tantangan seperti rendahnya literasi syariah di daerah terpencil dan keterbatasan tenaga pengajar masih ada, kemajuan teknologi memberikan peluang besar melalui e-learning dan kolaborasi global. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan ekonomi Islam memiliki peran strategis yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang semakin kompleks dan spesifik. Keberhasilan lembaga pendidikan Islam tidak hanya diukur dari jumlah lulusannya saja, tetapi juga sejauh mana para lulusannya mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Mereka diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang dapat mendorong penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, kelangsungan dan penguatan lembaga pendidikan Islam memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat luas. Dukungan dalam bentuk kebijakan, pendanaan, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan akan menjadi fondasi yang kuat untuk memastikan bahwa lembaga ini mampu terus berkembang dan memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang. Dengan dukungan semua pihak tersebut, lembaga pendidikan ekonomi Islam diharapkan mampu menjadi motor transformasi ekonomi yang adil, inklusif, dan berbasis nilai-nilai syariah. Next. Oke, berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada pun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana peran lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah. Kemudian yang kedua ialah bagaimana pengaruh efektivitas lembaga pendidikan Islam dalam penyebaran pengetahuan ekonomi syariah. Kemudian yang ketiga ialah tantangan dan strategis lembaga Islam dalam mengedukasi masyarakat mengenai ekonomi syariah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Salma. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui peran lembaga pendidikan ekonomi Islam dalam meningkatkan. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh efektivitas lembaga pendidikan dalam penyebaran pengetahuan ekonomi syariah. Dan selanjutnya ada untuk mengetahui tantangan utama dan strategi yang dihadapi oleh lembaga ekonomi Islam dalam mengedukasi masyarakat mengenai ekonomi syariah. Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, di manfaat teoritis ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang berkaitan dengan hubungan antara pendidikan dan perubahan kesadaran masyarakat
khususnya dalam konteks penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya, manfaat praktis. Dari manfaat praktis ini, memberikan manfaat praktis dengan menyajikan panduan dan rekomendasi bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu ada Lembaga Pendidikan Ekonomi Islam. Nah, dalam pendidikan ekonomi Islam, dengan meningkatnya fokus di dunia akademik pada pengembangan ilmu ekonomi Islam, diharapkan akan lahir pakar-pakar baru yang memiliki pemahaman mendalam tentang konsep dan prinsip ekonomi serta agama. Nah, banyak pakar ekonomi yang mahir dalam ilmu ekonomi, tetapi kurang memahami ushul fikih atau fikih muamalah. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya strategis untuk mendukung pemahaman yang sederhana. Konsep pemasaran langsung harus direncanakan dan diarahkan dengan baik, memperhatikan kapasitas sumber daya manusia sebagai penyebar agama yang memahami kewajiban menyebarkan kalimatullah di dunia. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang peran lembaga pendidikan ekonomi Islam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah. Oke, dalam konteks ekonomi syariah, lembaga pendidikan ekonomi Islam memainkan peran penting sebagai agen perubahan yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran tentang pentingnya mengadopsi sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem ekonomi syariah didasarkan pada nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Melalui pendekatan pendidikan yang terstruktur, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, lembaga ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah. Next slide. Oke, peran lembaga pendidikan ekonomi Islam itu yang pertama adalah penyediaan pendidikan dan literasi ekonomi syariah. Pendidikan dan literasi ekonomi syariah adalah kunci utama dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai sistem ekonomi berbasis syariah. Langkah ini mengarahkan perubahan paradigma masyarakat untuk ada Islam dalam kehidupan ekonomi. Lembaga ini memiliki peran utama dalam menyampaikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan formal dalam lembaga ini dirancang untuk mengenalkan konsep-konsep dasar seperti larangan riba, gharar, atau ketidakpastian
dan maisir atau judi, serta praktik-praktik ekonomi berbasis syariah seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kemitraan, dan zakat. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan terhadap sistem ekonomi syariah. Meningkatkan kepercayaan terhadap sistem ekonomi syariah merupakan salah satu tugas strategis Lembaga Pendidikan Ekonomi Islam. Kepercayaan ini dapat dibangun melalui penyediaan pendidikan yang komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan praktik yang merugikan. Lembaga Pendidikan Ekonomi Islam juga bertanggung jawab menjelaskan keunggulan ekonomi syariah dibandingkan dengan sistem konvensional, termasuk bagaimana sistem ini menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, sehingga membentuk opini positif masyarakat terhadap sistem ini. Next slide. Yang terakhir itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Nah, lembaga ini berperan dalam mencetak individu yang tidak hanya memahami konsep dan prinsip ekonomi syariah, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam berbagai bidang seperti keuangan, bisnis, dan kebijakan publik. Kurikulum yang disusun sesuai dengan kebutuhan industri keuangan syariah menjadikan lulusan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Lembaga Pendidikan Ekonomi Islam juga menanamkan nilai-nilai keislaman kepada peserta didiknya. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi fondasi dalam pembentukan karakter SDM yang unggul sehingga dapat menjadi pelopor dalam menerapkan sistem ekonomi syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Materi selanjutnya ada pengaruh efektivitas lembaga pendidikan dalam penyebaran pengetahuan ekonomi syariah. Peran lembaga pendidikan dalam penyebaran pengetahuan ekonomi syariah memiliki peran yang sangat krusial dalam penyebaran pengetahuan ekonomi syariah, yang tidak hanya berfokus pada pengajaran teori, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kurikulum yang direncanakan dengan baik, lembaga pendidikan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep dasar ekonomi syariah seperti larangan riba, horor, dan praktik-praktik bisnis yang adil dan etis. Maka dengan ini, lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu, pengetahuan yang dapat mendorong implementasi ekonomi syariah secara lebih luas dan efektif dalam masyarakat. Next. Selanjutnya ada efektivitas lembaga pendidikan dalam konteks penyebaran pengetahuan, yang dimana efektivitas lembaga pendidikan merujuk pada sejauh mana lembaga tersebut berhasil dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu memperluas pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada peserta didik. Efektivitas ini dapat diukur melalui beberapa indikator. Yang pertama itu ada kurikulum yang relevan dan up to date, yang dimana kurikulum dalam pendidikan ekonomi syariah harus mampu mencakup berbagai aspek ekonomi modern dengan pendekatan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga dengan adanya kurikulum yang baik dapat merespon dinamika ekonomi secara global dan lokal. Nah, yang kedua ini ada kualitas tenaga pengajar. Dengan adanya tenaga pengajar seperti dosen atau guru yang berkompeten memiliki pemahaman mendalam mengenai teori dan praktik ekonomi syariah, serta mampu memberikan pengetahuan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga ini ada fasilitas pendukung. Dengan adanya fasilitas yang mendukung pembelajaran seperti tersedianya perpustakaan yang menyediakan literatur terbaru, adanya ruang laboratorium ekonomi dan akses teknologi informasi untuk pembelajaran jarak jauh dan akses internet sehingga dapat berkontribusi pada efektivitas proses pembelajaran mengajar. Nah, yang keempat ini ada penerapan metode pembelajaran yang efektif. Next. Selanjutnya ada pengaruh
efektivitas lembaga pendidikan terhadap penyebaran pengetahuan ekonomi syariah. Yang pertama ada peningkatan pemahaman masyarakat, yang di mana lembaga pendidikan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah dan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai sektor ekonomi, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Yang kedua ada pengembangan infrastruktur ekonomi syariah, yang di mana lembaga pendidikan yang efektif berperan dalam mencetak tenaga ahli yang mampu mengembangkan dan mengelola lembaga-lembaga ekonomi syariah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Yang ketiga ada promosi dan sosialisasi ekonomi syariah, yang dimana dengan adanya program pendidikan, seminar, dan publikasi ilmiah, lembaga pendidikan juga berfungsi sebagai pusat sosialisasi ekonomi syariah kepada masyarakat luas. Yang keempat ada peningkatan daya saing. Lembaga pendidikan yang berhasil dalam menyebarkan pengetahuan ekonomi syariah dapat membantu menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, sehingga mampu menghadapi tantangan ekonomi global, terutama dalam sektor-sektor yang berbasis syariah, seperti perbankan dan investasi syariah. Next. Selanjutnya ada tantangan dalam meningkatkan efektivitas lembaga pendidikan ekonomi syariah. Yang pertama itu ada kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, seperti keterbatasan jumlah pengajar yang memiliki kompetensi mendalam dalam ekonomi. Kedua ini ada integrasi kurikulum, seperti kurikulum pendidikan ekonomi syariah belum sepenuhnya terintegrasi dengan praktek ekonomi yang berkembang di masyarakat, sehingga lulusan seringkali kurang siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Kemudian yang terakhir ini ada perkembangan teknologi. Ini merupakan kemajuan teknologi yang pesat, mengharuskan lembaga pendidikan yang terus mempengaruhi metode dan materi pembelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Maka, efektivitas lembaga pendidikan memiliki dampak yang cukup besar terhadap penyebaran pengetahuan ekonomi syariah. Faktor-faktor seperti kurikulum yang relevan, kualitas tenaga pengajar, serta fasilitas pendukung sangat menentukan efektivitas lembaga pendidikan dalam penyebaran pengetahuan ekonomi syariah. Lembaga pendidikan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, mengembangkan infrastruktur ekonomi syariah, serta mencetak tenaga profesional yang mampu menetapkan prinsip-prinsip syariah dalam dunia nyata. Meskipun tantangan yang ada harus diatasi agar lembaga pendidikan dapat semakin efektif dalam menjalankan perannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Tia. Di sini saya akan melanjutkan pematerian dari kelompok kami, yaitu tantangan dan strategi lembaga Islam dalam mengedukasi masyarakat mengenai ekonomi syariah. Tantangan itu di sini terdiri dari yang pertama yaitu kurangnya pemahaman masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip dasar ekonomi syariah, seperti konsep keadilan, kemitraan, dan keberkahan. Istilah teknis seperti riba, gharar, dan masyir seringkali dianggap rumit oleh masyarakat awam. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan banyak orang memilih sistem keuangan konvensional dibandingkan sistem berbasis syariah. Kemudian ada kurangnya infrastruktur dan regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi syariah, di mana meskipun telah ada berbagai inisiatif untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah, masih dibutuhkan upaya lebih lanjut guna menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pertumbuhan. Perlu dilakukan pembaruan regulasi serta peningkatan investasi dalam infrastruktur yang mendukung sistem keuangan berbasis syariah, seperti penguatan lembaga keuangan mikro syariah, serta pengembangan institusi keuangan syariah non-bank. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing sektor ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu adalah adanya kurangnya infrastruktur dan regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi syariah. Selain itu, pangsa pasar industri jasa keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan syariah masih menghadapi tantangan dalam bersaing dengan sistem keuangan konvensional. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain yang pertama yaitu persaingan yang ketat dan industri jasa keuangan konvensional.
Kemudian ada keterbatasan inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah. Dan yang terakhir, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di sektor keuangan syariah. Kemudian selain tantangan tersebut, adapun upaya cara kerjasama tersebut dapat meliputi yang pertama, kolaborasi lembaga keuangan, di mana bank dan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dapat bekerja sama untuk menyesuaikan produk keuangan syariah dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda dan sesuai dengan ajaran syariah. Hal ini mencakup pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, pembiayaan usaha kecil dan menengah, serta produk-produk investasi yang halal. Kemudian upaya selanjutnya yaitu ada kerjasama sektor publik dan swasta. Pemerintah bisa berkolaborasi dengan sektor swasta, termasuk lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah untuk memfasilitasi investasi dalam proyek-proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, seperti pembangunan pusat keuangan syariah, pembangunan pusat-pusat teknologi keuangan syariah, dan pengembangan regulasi yang mendukung ekonomi syariah. Kemudian selanjutnya ada kerjasama lintas industri, di mana perusahaan dalam berbagai sektor industri bisa bekerja sama dengan institusi keuangan yang berbasis syariah untuk mengembangkan proyek-proyek yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Contohnya adalah proyek energi terbarukan, pembangunan infrastruktur, serta inisiatif pengembangan organisasi yang berkelanjutan. Kemudian ada peningkatan kualitas SDM, yaitu memberikan pelatihan profesional bagi pengelola lembaga ekonomi syariah, seperti perbankan, koperasi, dan asuransi syariah. Mengirimkan tenaga ahli untuk mengikuti studi lanjut atau pelatihan di negara-negara dengan sistem ekonomi syariah yang mapan, dan membentuk kader-kader muda yang siap menjadi agen perubahan dalam mempromosikan ekonomi syariah. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, itu dia tadi pemaparan materi dari kami, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya lembaga pendidikan itu berfungsi sebagai agen perubahan dengan menyediakan pendidikan dan juga literasi yang relevan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten. Namun, tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kurangnya infrastruktur yang mendukung, dan keterbatasan sumber daya manusia harus diatasi untuk mencapai efektivitas maksimal dalam penyebaran pengetahuan ekonomi syariah. Dengan sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan ekonomi syariah dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Next. Berikut saran yang dapat kami berikan. Yang pertama ada optimalisasi peran lembaga pendidikan ekonomi Islam. Yang kedua, strategi inovatif untuk mengatasi tantangan dengan mengembangkan modul pembelajaran berbasis multimedia atau aplikasi interaktif. Yang ketiga, pengembangan kualitas pengajar yang memastikan bahwa tenaga pengajar memiliki kompetensi yang mampu. Dan yang keempat, sinergi dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah, industri keuangan syariah, dan pastinya masyarakat. Next. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup pemaparan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.